Allahumma rabbana sadaq inna Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Darussalam Muara Beliti Kabupaten Musirawas rahimakumullah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, wajib hukumnya bagi kita semua untuk senantiasa memuja dan memuji Allah, mensyukuri atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib mengajak dan mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan apa saja yang diperintahkan dalam agama dan meninggalkan segala apa saja yang dilarang dalam agama kita. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seseorang yang berdoa, tetapi kemudian Nabi memberikan komentar bahwa doa orang tersebut tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal adab dan akhlak orang itu dalam berdoa sudah terpenuhi. Berdoanya minta sama Allah, berdoanya sambil ngangkat kedua tangan, berdoanya membaca asmaul husna, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Dari sisi adab dan akhlak sudah terpenuhi sehingga memungkinkan orang tersebut doanya dengan cepat dan mudah dikabulkan oleh Allah. Tapi dalam kasus ini Nabi kemudian berkomentar, doa orang tersebut tidak dikabulkan oleh Allah, ditolak oleh Allah. Timbul pertanyaannya, Pak, ada apa? Apa salahnya? Mengapa doa orang tersebut tidak dikabulkan oleh Allah? Dengarkan baik-baik Bapak. Ini adalah penjelasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mat'amuhum haram wa mashrabuhum haram wa malbasuhum haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lizalik. Kata Nabi, wajar doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makan makanan yang haram, maka bagaimana mungkin, kata Rasulullah, doa orang tersebut bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis tadi Pak memberikan peringatan yang sangat keras dan tegas untuk dijadikan pelajaran berharga buat kita semua. Sebagai seorang yang beriman, kita harus sadar untuk mengakui, untuk harus memastikan bahwa apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, haruslah makanan dan minuman yang halal dan bersumber dari yang halal. Pakaian kebesaran kita, baju kebesaran kita yang kita pakai, jabatan yang melekat pada diri kita, dan seluruh fasilitas yang melekat pada diri kita harus juga dipastikan semuanya halal
dan bersumber dari yang halal. Karena itu, janganlah semua itu didapatkan dengan cara yang haram. Sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, pijak bawah, yang penting tujuanku tercapai. Janganlah seperti itu. Kalaulah kita umpamanya mendapat gaji, Pak, maka pastikan gaji yang kita bawa ke rumah yang nantinya akan dimakan oleh anak istri kita, pastikan gaji yang kita terima itu adalah gaji yang halal, hasil kerja yang nyata, bukan gaji buta yang tanpa kerja. Kenapa? Karena Nabi sudah mengingatkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak akan pernah mau menerima kecuali sesuatu itu yang baik-baik saja. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa dampak negatifnya kalau yang kita bawa itu adalah harta yang haram? Ada 3 paling tidak dalam kesempatan ini yang akan kita sampaikan. Pertama, dampak negatif dari harta yang haram itu, doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita jelaskan sesuai dengan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin kita berkilah, kita akan membantah, enggak gitu juga kok. Buktinya seluruh apa yang saya cita-citakan terkabul kok. Karir saya selalu melonjak. Bisnis saya, usaha saya semakin maju dan semakin berkembang. Kalau memang seperti itu ceritanya, maka berhati-hatilah Pak, berhati-hatilah. Kenapa? Karena Allah sudah melakukan istidraj kepada diri kita. Allah sudah melakukan pembiaran terhadap diri kita sehingga kita tidak menyadari diri, lupa diri. Ibaratnya saat kita berada di tengah panas matahari, kita lupa nanti akan turun hujan. Ibaratnya kita lupa melihat lautan yang tenang, sementara sebentar lagi akan datang gelombang maut yang datang menerjang. Itulah istidraj yang sengaja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dampak negatif yang kedua dari harta haram yang akan kita makan adalah akan menjadi calon penghuni neraka. Nauzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengingatkan kepada kita, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih, kata Nabi. Seluruh darah daging yang bersumber dari harta yang haram, maka tempatnya yang paling utama, kata Nabi, adalah neraka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mungkin selama di dunia kita masih bisa selamat, bisa mengelak dari berbagai macam jeratan hukum. Kita masih bisa bersandiwara di alam dunia. Tutur kata kita yang manis dan pintar ngomong barangkali masih bisa didengar oleh orang lain sehingga orang kemudian terpedaya dengan omongan kita. Di dunia mungkin kita masih bisa memanipulasi data dan lain sebagainya, tapi itu baru saja, tapi itu batasannya hanya di dunia saja. Di akhirat nanti bagaimana? Di akhirat nanti semuanya berubah. Kita akan masuk ke dalam alam pengadilan yang maha adil. Mulut kita terkunci dan kita tidak bisa membela diri, semuanya akan terdiam. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti, kata Allah, mulutmu akan terkunci, tanganmu akan berbicara, kakimu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dampak negatif yang ketiga yang akan kita dapatkan kalau kita memperoleh sesuatu dari yang haram, maka akan terhalang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi masih hidup, ada salah seorang sahabat Nabi yang gugur di medan perang, matinya mati syahid. Ketika itu perang Khaybar namanya. Ada sahabat Nabi yang matinya mati syahid, tentu saja pahalanya sangat besar. Tapi ketika mau disolatkan jenazah sahabat tadi,
Nabi mengelak dan tidak mau terlibat untuk menyolatkan jenazah. Ada apa masalahnya? Padahal dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar, yaitu berupa pahala syahid. Tapi mengapa Nabi tidak mau menyolatkan jenazah ini? Usut punya usut. Ternyata sahabat Nabi tadi mencuri harta rampasan, mengambil harta rampasan tanpa mendapat restu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini pelajaran berharga bagi kita. Sekecil apapun harta milik umat, harta milik rakyat, kalau itu diselewengkan, maka besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan sangat berat azabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun kita akan memahami, ternyata untuk memastikan sesuatu yang halal itu tidak cukup melihat jenis harta itu halal, tapi juga harus kita lihat bagaimana prosesnya untuk mendapatkan harta itu. Haruslah prosesnya sesuai dengan syariat agama yang berlaku, halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika kita punya program, maka jangan sampai untuk menggolkan program itu kita kemudian melakukan apa yang disebut dengan suap, apa yang disebut dengan penyogokan, apa yang disebut dengan uang pelicin. Na'udzubillah. Apalagi menjadi lebih fatal kalau uang pelicin itu bersumber dari uangnya umat, uangnya rakyat. Tentu azabnya akan semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dunia yang kita cari, Pak, seringkali membuat kita lupa diri. Apa yang kita cari di alam dunia ini seringkali membuat kita tidak pernah merasa puas, bahkan kita tertipu. Bukannya kemuliaan yang kita dapat, tapi justru seringkali kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah mengabadikan cerita beberapa sosok manusia yang gila dunia dan hidupnya berakhir dengan kehinaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Contohnya siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun adalah seorang raja, seorang pemimpin. Jabatannya diraih mencapai jabatan yang sangat tertinggi, tidak ada satupun yang bisa menandingi jabatannya. Tapi kemudian Fir'aun menjelma menjadi seorang raja yang otoriter, arogan, melakukan sewenang-wenang, zalim dan lain sebagainya. Akibat dari perbuatan Fir'aun sang raja ini, sang penguasa ini, maka Fir'aun pun dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan mati di tengah lautan, dan Fir'aun pun mati terhina di hadapan Allah dan mati terhina di hadapan umat manusia hingga saat ini. Sosok lain kita menemukan di Al-Quran bercerita bagaimana sosok orang yang kaya raya, namanya Qarun. Qarun itu adalah seorang pebisnis, seorang pengusaha. Tapi kemudian Qarun membusungkan dada, mendongakkan kepala, inilah pebisnis, aku inilah pengusaha yang paling hebat. Lalu dia merendahkan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Apa dampaknya? Fir'aun pun dihinakan oleh Allah, Qarun pun kemudian dihinakan oleh Allah dan dimatikan bersama harta bendanya, ditenggelamkan ke dalam perut bumi, dan Qarun pun matinya terhina di hadapan Allah dan terhina di hadapan sesama umat manusia. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu saja Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya raya berharta. Islam juga tidak melarang kita untuk menjadi seorang pengusaha, pebisnis. Islam juga tidak melarang kita untuk menjadi seorang pejabat, penguasa dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita pahami dan kita sadari, semua itu haruslah kita jadikan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita tidak ada lain untuk beribadah kepada Allah, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah meraih ridhonya Allah, dengan jabatan kita akan mulia di hadapan Allah, dengan jabatan kita akan terhormat di hadapan sesama manusia. Tanpa jabatan sekalipun, kalau sudah meraih ridho Allah, insya Allah kita akan mulia di hadapan Allah dan juga mulia di hadapan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal musliman fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina.